Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita satukan hati kita. Haleluya. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than one can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. Salam Buram, Pak Dwi, Natalia, salam. Tuhan memberkati, haleluya. Yesterday I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the day I breathe, more than the song I sing, more than the never more than anything. As time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than I can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. As time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words. Need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than what
need you, Lord. More than words can say, I need you, Lord. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Give thanks. I need you, Lord. I need you, Lord. Give thanks. Give thanks. Haleluya. Balik. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks. Salam Pak Sutrimo. Tuhan memberkati. Grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak,
Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done. Hear us, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. In love, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, when the weak say, I am strong, let the good say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mas kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga di malam ini Tuhan kami boleh melaksanakan, boleh melakukan live kali ini Tuhan. Kiranya semua bukan suatu kebetulan tapi adalah rencangan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kami untuk berkumpul untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati live streaming pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 dari ayat 11 sampai 13. Haleluya. Tolong Mas Dipta dibacakan. 1 Samuel 16 dari ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat yang 11, yang ke-11 sampai ke-13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Seperti yang sudah dibacakan oleh anak kita Mas Tifta, saudara, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak
itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah, Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Haleluya. Jika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, maka Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Roh Tuhan itu yang berkuasa. Roh Tuhan yang akan memampukan. Roh Tuhan yang akan menolong, menyanggupkan saya dan saudara untuk apa? Menggenapi janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia tetap rendah hati dan melakukan bagian yang harus ia kerjakan, yaitu menjaga kambing domba, menjaga domba orang tuanya, membawakan makanan untuk saudara-saudaranya. Saudara dan saya, Daud ini memiliki kerendahan hati. Terobosan akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara, di dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, juga di dalam pelayanan kita. Bila saya dan saudara memiliki sikap hati kerendahan hati, memiliki sikap yaitu kerendahan hati di dalam hidup kita, yang selalu rendah hati. Amin. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Daud ini pribadi yang sudah diurapi Tuhan, tapi dia selalu rendah hati. Dia apa saudara? Ia kerjakan yaitu menjaga kambing domba, menjaga domba orang tuanya, membawakan makanan untuk saudara-saudaranya. Ada kerendahan hati dan disertai dengan apa? Tindakan. Kalau saudara bilang aku rendah hati, saya rendah hati, tapi tidak ada tindakan, itu sama saja dengan tinggi hati. Tetapi Daud ini melakukan bagiannya saudara. Sehingga apa? Terobosan akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara apabila kita memiliki sikap hati ya, memiliki sikap yang selalu rendah hati. Ketika Daud melihat pertempuran orang Israel dengan Goliat, dia menghadap Raja Saul, saudara. Ya, pernah saya sampaikan. Dia menghadap Raja Saul. Apa? Waktu dia menghadap Raja Saul, saudara, untuk maju menghadapi Goliat, Raja Saul meragukan kemampuan Daud. Bahkan saudara-saudaranya juga meremehkan Daud. Tidak percaya kepada Daud. Menganggap sepele. Semua menganggap sepele, nggak meyakinkan, nggak ada dukungan. Ketika kita saudara, ketika saya dan saudara diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, maka ada banyak orang di sekitar kita yang tidak akan mempercayai kehidupan saya dan saudara. Banyak orang di sekitar kita yang nggak percaya dengan kita. Bahkan mereka meremehkan kita, memfitnah kita. Iblis merancangkan rancangan yang buruk atas kita, saudara. Melalui orang-orang di sekitar kita. Tidak dianggap. Bahkan mungkin orang tua yang melahirkanmu pun tidak percaya dengan pertobatanmu. Bahkan orang tua yang melahirkanmu pun tidak percaya dengan apa yang engkau lakukan. Bahwa pribadimu diurapi Tuhan. Keluargamu, saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan meremehkan kita. Tapi satu hal saudara malam hari ini, jangan pernah dengar apapun yang dikatakan orang. Jangan pernah dengar apapun yang difitnahkan orang kepada kita. Kata-kata yang buruk kepada kita. Karena apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah dengarkan kasak kusuk orang. Segala macam kata-kata yang kita dengarkan hanya tetap firman Tuhan. Selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Dan banyak lagi orang yang iri kepada saya dan saudara di saat kita diurapi, dipakai Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan kata Tuhan melalui apa yang kita lakukan, saudara. Firman Tuhan itu, saudara, yang datang kepada setiap kita, kita sampaikan, orang gak akan percaya dengan kesaksian kita. Bahkan, saudara, saya itu pernah mengalami hal yang luar biasa indahnya. Saat pertama datang ke sini, ada FA kan saudara.
Dan jemaat tersebut tinggal di tetangga kita satu RT ya. Dia itu sampai bilang, kalau saya datang, saudara, dia nggak mau buka pintu rumahnya buat FA. Saya nggak tahu pasti alasannya waktu itu. Tapi akhirnya saat saya berdoa, minta pimpinan Roh Kudus berbicara, dia nggak suka dengan kesaksian yang kamu saksikan. Tapi saya nggak menyerah. Saya bilang sama gembala FA saya, saudara, saya katakan sama gembala FA saya, tolong jangan diusir saya. Saya tetap mau FA di sini. Jangan usir saya ya. Saya mau tetap ikut FA di sini. Sampai saya bilang, nanti saya duduknya di luar aja, enggak apa-apa. Saya duduk. Jadi pintu rumahnya dibuka, saya duduk di pintu. Kan ada trapnya itu. Unda-undaan itu loh. Tangganya, saudara ya. Ada 2 tangga gitu. Saya duduk di situ. Setiap kali kita family altar, kita bawa anak kita, saudara. Tapi akhirnya melihat kondisi seperti itu, saya harus menidurkan anak saya. Pertama kali saya di Semarang, saudara ya. Terus saya minta jangan usir saya ya, biarkan saya ikut. Terus Bapak Gembalanya bilang, iya Bu. Tapi setiap kali saya FA, tidak pernah saya boleh masuk. Saya tetap di situ. Itu nek saya gembalanya ya saudara, saya nggak akan biarkan ada tim kita melakukan hal seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu terjadi berbulan-bulan, ada bertahun atau saya kurang begitu ingat, tetapi saya boleh merasakan semakin kita ditolak, semakin kita nggak dianggap, semakin saya terus berjuang untuk merapat kepada Tuhan, mencari wajah Dia, datang kepada Dia, minta kekuatan, pertolongan, hari lepas hari. Endingnya saudara, singkat cerita, Bapak tersebut akhirnya sebelum dia meninggalkan kota Semarang untuk pindah ke rumah putrinya yang tinggal di pulau lain dari Pulau Jawa, dia bilang sama saya, jangan pernah tidak ada persekutuan FA di tempat ini, di kampung kita ini. Biarkan terus ada FA. Saya bilang, iya, saya akan lanjutkan. Tidak apa-apa. Singkat cerita lagi, beliau sudah pergi dan berpesan bahwa jangan pernah ada FA libur di tempat ini. Terus satu hari saudara, dia waktu di sana mengalami sakit penyakit stroke. Dia menghubungi saya, dia meminta doa. Demikian juga istrinya. Ya, yang saya maksud ini Bu Ana ya tahu ya. Yang dari GBI pasti tahu. Dan saya saksikan kemurahan Tuhan turun. Firman-Nya mengatakan, saudara, berkuasalah lo Allah atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasih Tuhan, terobosan akan terjadi dalam hidup pelayanan saya dan saudara jika kita memiliki sikap hati, yaitu rendah hati. Tanpa kerendahan hati, kalau waktu itu saya marah, saya putus asa, saya bilang, siapa lu berani ngusir gue? Tapi saya berkatakan, hei jiwaku, terus fokus kepada Tuhan. Jangan menyerah. Kalau Dia mengenalmu, siapa yang tinggal di dalammu, pasti orang itu akan menyayangimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa saya bangga punya Allah yang memimpin kita sampai ke sedemikian herannya dalam setiap karyanya, saudara. Jadi saudara, ketika kita dipakai Tuhan, ketika kita diurapi Tuhan, banyak orang meremehkan kita. Seperti juga yang dialami Raja Daud. Daud ini saudara, waktu bangsa
Waktu sekalipun Raja Saul dan orang lain meragukan dan meremehkan, tetapi Daud tetap membulatkan hatinya untuk maju melawan Goliat. Saat dia diremehkan oleh Raja Saul sama saudara-saudaranya waktu mau maju menghadapi Goliat, tapi dia tidak menyerah. Dia malah berkata, saudara, dan terbukti saudara, Daud tetap membulatkan hatinya, dibulatkan, yang artinya tetap merapat kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terus terbukti Daud mengalahkan Goliat. Kita jangan lari meninggalkan apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada saya dan saudara. Firman-Nya datang kepada setiap kita, berbeda-beda. Datang ke Ria tahun 2008, Ria akan melayani di sini. Tapi saudara, yang saya lihat ikut FA juga diusir, di keluarga juga tidak diterima tempat. Terus di mana-mana di gereja Tuhan di mana saya menganggap bisa memberi damai juga tidak mendapat apa-apa. Saudara, kalau diceritakan sepertinya simpel, tapi waktu kita menjalani hari lepas hari, saya hanya mengangkat tangan. Oh haleluya, Abba Father, tangan pertolonganmu lah yang turun menolong hambamu ini. Abba Father, hari lepas hari yang ada hanya mengalirkan air mata, minta belas kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan lari meninggalkan tugas. Setiap pribadi yang beri tugas kepada Tuhan, pasti pribadi tersebut akan Tuhan izinkan untuk apa? Diproses sampai ke titik paling rendah. Tapi kalau karena dosa saudara mengalami kesengsaraan, ya bertobat. Kalau karena dosa sama karena kita mengemban tugas dari yang kudus, beda. Endingnya pasti saudara akan mengalami damai sejahtera. Hidup saya dan saudara akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Tapi kalau karena dosa, kita akan lihat orang yang karena dosa atau karena mengemban tugas, perintah yang Tuhan harus kita kerjakan, bedanya cukup jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita setia, percaya kepada Yesus, saudara jangan, kita akan fokus, Tuhan akan bimbing saya dan saudara. Jangan dengarkan suara-suara negatif dari berbagai macam. Dari manapun, dari keluarga kah, dari keluarga inti kita kah, dari keluarga besar kah, dari tetangga, dari komunitas di mana kita bergereja loh, jangan didengarkan. Ria ngalami saudara, Ria belajar untuk terus berjuang, tidak mendengarkan. Firman Tuhan ini yang benar-benar saya pegang. Saya pegang, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kulakukan. Saudara, saya terus berjalan fokus kepada Tuhan. Saya abaikan setiap kata-kata yang negatif itu. Saya halau di dalam nama Yesus, keluar dalam hidupku. Tidak ada yang boleh mengintimidasi hidupku. Kata Tuhan, aku akan menjadi pelayan di Semarang. Saudara, kalau boleh milih, Ria milih di tempat di Jakarta atau di Medan yang segala fasilitas ada. Kalau disuruh milih, tapi firman Tuhan tidak memberi saya dan saudara pilihan, tapi harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat suara-suara negatif dari setiap pribadi lepas pribadi meragukan, meremehkan, tidak menganggap kita, bahkan saat kita bersaksi dikatakan, suruh dia diam, tidak suka aku dengar kesaksiannya. Saya katakan sama gembala FA saya tetap akan bersaksi. Jadi Ria kalau bersaksi di luar pintu rumahnya. Benar ini saudara, saya mengalami. Kalau saya gembalanya, saya katakan, ibu masuk, bapak masuk, hai kau anak masuk sini. Gak ada yang bisa membuat kamu tidak nyaman di tempat ini.
Saudara, kalau kita dipimpin Roh Allah, kita akan bertindak bijaksana. Tapi rupanya ada hal yang indah melalui ini. Saya benar-benar boleh mengalami kasih setia Tuhan. Bahkan diragukan, diremehkan, tidak dianggap. Saudara, kita harus beriman bahwa jika Tuhan, bahwa kalau kita percaya ada urapan Tuhan, Tuhan mengurapi saya dan saudara, percayakanlah hidupmu sama Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Saya hanya berkata begini, Tuhan, urapanmu turun saat saya bersaksi. Terima kasih, saya tidak akan berhenti untuk bersaksi. Engkau yang akan backup. Wah, diceritakan di mana-mana, saudara. Saya buat rusuh dan lain sebagainya. Saudara, dalam situasi seperti itu, saya selalu ciptakan rasa nyaman. Saya tidak peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar. Mau dikuncingkan kayak apa, mau dikata-katai kayak apa. Di mana-mana, saudara, saya nggak mungkin sebut satu lepas satu. Di mana-mana keberadaan saya sudah tidak boleh ikut. Diam aja. Semua katakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya terus menengadah. Tuhan, Engkau yang perintah, Engkau yang beri tugas hamba-Mu ini di tempat ini. Aku percaya Engkau memperlengkapi apa yang harus aku lakukan. Caraku bagaimana menghadapi situasi kondisi yang ada. Jika Tuhan sudah memberkati saya dan saudara, jika Tuhan sudah mengurapi saya dan saudara, pasti berkat dan kuasa pengurapan itu Tuhan akan kerjakan senantiasa dalam hidup saya dan saudara. Dari tempat maha tinggi urapan itu akan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki di saat kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya, kalau saya mengutuki Haleluya Yesus. Kalau waktu itu saudara, saya mengutuki orang-orang yang mengusir saya, yang mengabaikan, saya tidak akan mengalami janji Tuhan. Ria ngalami. Saya tidak pernah menyaksikan dari pribadi siapapun, tapi pribadi saya yang tentunya ada saksinya, saudara. Saya ngalami. Enak enggak kalau kita FA harusnya berkumpul bersama memuji di dalam sebuah rumah atau di mana kita dikucilkan untuk di luar. Kenapa saya mau? Harusnya kan pulang aja enak, enggak usah. Kalau saya lakukan itu, saudara, Tuhan enggak akan memberkati saya. Tuhan enggak akan mengurapi, urapan itu akan diambilnya. Saya tetap duduk setia. Sama nangis air mata saya berlinangan, saudara. Setiap ada kesaksian, hanya kepala saya yang ngelongok dari pintu. Pak, saya boleh bersaksi. Oh, indahnya waktu itu, saudara. Dengan ya atau tidak, saya tetap bicara aja bersaksi. Sampai yang punya rumah itu berkata, saya tidak akan buka lagi untuk FA kalau dia datang. Padahal saya tidak buat sesuatu apapun. Saya juga tidak berani minum ataupun makan yang diberikan. Sampai saya selalu pesan kepada anak-anak saya, makan dulu di rumah yang kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat sikap hati kita benar, kita akan mengalami banyak tantangan supaya kita boleh mengalami terobosan. Tapi di situ pun urapan Tuhan semakin nyata, semakin limpah dalam saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bisa melalui setiap tantangan, setiap proses yang Tuhan izinkan, saudara dan saya, seringkali orang gagal saat diproses menganggap tidak tahan. Ya mana mau kalau diperlakukan seperti itu kalau kita belum mengalami lahir baru.
Masa kita harus melongok-melongok begitu seperti pengemis? Seperti apa aja? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sembunyikan itu. Tapi satu gereja kita ngerti, saya saksikan kemurahan Tuhan. Ini bukan menjelekkan. Ini menyaksikan cintanya Tuhan. Cara kita menghadapi badai yang Tuhan izinkan. Supaya saya dan saudara bisa melalui. Dengan cara apa? Mengalami terobosan demi terobosan. Kalau waktu kita ditolak saja kita terus urung diri. Kita marah. Wah, belum tahu dia lu siapa. Dan endingnya saudara, saat dia mengalami sakit penyakit, bahkan setiap kali pulang kemari, dia selalu ke rumah bilang, "Nok, nanti dibonceng ya. Nanti numpang ya untuk datang ke gereja." Saya katakan, "Ya, saya akan bawa. Saya akan jemput, saya akan antar." Saya bilang, kasih kuasa Tuhan limpah. Siapa yang menang? Roh Allah yang menang. Sikap hati kita menentukan. Berapa banyak saat kita doa pun habis doa dimarahi begitu banyak orang. Habis berdoa diurapi, dimarahi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui proses itu membawa saya dan saudara tambah bertekun, memiliki keintiman. Seperti yang ada di dalam Mazmur 105 ayat 4. Mencari Tuhan, mencari kuasanya dan mencari wajahnya, saudara. Banyak orang mengatakan negatif. Padahal saudara, di saat kita jangan pernah undur, jangan pernah mundur hanya karena mendengar suara-suara negatif. Tapi supaya apa? Terobosan dari Tuhan itu seperti air menerobos. Air itu benda yang paling lembut, saudara. Izinkan kita mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita izinkan, kita deklarasikan, kita mazmurkan nama Tuhan. Tuhan kita menamakan dirinya penerobos. Ia berjalan di depan kita melalui pintu gerbang. Maka semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam Mika 2 ayat 13. Tolong Mas Dipta. Mika 2 ayat 13. Iya, tolong. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhan ada di depan kita berjalan, mendahului kita. Saudara, jangan pernah takut. Ria punya kesaksian, makanya kalau saya saudara, kalau saya tidak mengalami di waktu yang lalu seperti itu, bagaimana saya bisa menyampaikan firman kepada saudara? Apakah saya jiplak kesaksian orang dengan baca sebuah buku artikel yang saya nggak kenal siapa pribadi tersebut? Saudara, kekristenan sekali lagi saya sampaikan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada. Kekristenan berbicara tentang perjumpaan saya dengan Tuhan. Tuhan dengan saudara. Harus mengalami perjumpaan supaya kita bisa berkata bahwa Tuhan ada di barisan depan kami melawan musuh-musuh kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud selalu setia dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil dalam hidupnya, seperti menjaga domba ayahnya, membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Dia menjaga pengurapan yang telah ia terima dari Tuhan. Amin. Pengurapan harus kita jaga, kita perjuangkan. Seperti Raja Saul, sepertinya sudah diurapi, dia menganggap sepertinya masih padahal sudah ditinggalkan. Roh Allah urung dari Saul. Ini Daud luar biasa. Daud selalu menjaga urapan yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Pengurapan yang ia terima dari Tuhan dia menjaga. Dia juga yakin dengan pengurapan itu sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin buat saya dan saudara. Saudara,
Urapan itu penting dalam hidup kita. Tanpa urapan Roh Kudus, saya dan saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Endingnya pasti gagal. Endingnya pasti hancur dan binasa. Tanpa urapan. Tapi saat kita diurapi Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Akan terus naik dan tidak pernah turun. Kalau Tuhan sudah bawa kita naik, siapa yang bisa turunkan kita? Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita alami. Tapi sikap hati ini menentukan. Saya selalu berkata, hai jiwaku, jangan sedih ya. Kalau mereka mengenal Tuhan, pasti mereka nggak memperlakukanmu seperti itu. Tenang ya, jangan sedih. Saudara, dulu kalau setiap habis selesai doa di gereja kah saya harus keluar duluan. Daripada mereka pada kelompok untuk membicarakan kita, saudara, saya keluar duluan. Cepat cari angkot supaya segera pulang. Nggak bisa ngobrol sama siapa, wong nggak ada yang mau kok. Apakah enak waktu indah, saudara? Pengurapan itu yang membuat saya nyaman dimanapun saya berada. Saat digigiti semut kaki ini nunggu angkot, indah, saudara. Saya sudah persiapkan. Oh, waktu pertama kali nggak tahu, aduh jangan duduk di situ lagi, semutnya banyak. Saya harus cari tempat untuk nunggu angkot itu, saudara. Terus saya harus siapkan minyak angin untuk nanti kalau mana tahu digigit semut. Segala sesuatunya Tuhan indah. Saya hanya senyum-senyum di angkot itu. Puji Tuhan, hari ini sudah bisa bersaksi, sudah bisa berdoa. Tadi puji Tuhan, sekalipun ditolak, nggak dianggap. Puji Tuhan, terima kasih. Yang penting saya sudah menyaksikan cintamu. Rasanya ada kepuasan. Ditolak, nggak dianggap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimarahi lagi. Saudara, setiap kali dilakukannya seperti itu, saya keluar duluan. Cepet-cepet, pegang tas langsung lari. Mau permisi sama siapa? Saya ngomong sendiri, salam, saya pulang duluan. Ya nggak ada yang nyauti. Ya nggak apa-apa, sudah dijawab sendiri. Haleluya, amin, pulang. Indahnya waktu itu, saudara. Makanya setiap kali saya melihat, saudara, puji Tuhan, saya melihat ada ketidakwajaran. Saya melihat ada orang yang berkelompok gep-gepan ya bahasanya ya. Itu saya selalu katakan, jangan lakukan itu. Kita ada karena kemurahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kemurahannya. Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan atas semua manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pelayan atas semua manusia. Dalam segala macam keadaan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa urapan itu sanggup menolongnya. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud pun dibawa oleh Allah untuk mengalahkan serigala, singa, Goliat, dan pada akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Amin. Bahkan saudara, saya teringat waktu saya pernah bermimpi, ya, itu tahun 2014. Saya bermimpi matahari itu saya tunjuk ikut saya. Dan beberapa waktu yang lalu saya saksikan, saya saksikan, wah, semua orang marahi saya. Katanya itu mimpi hanya punya Yusuf. Saya tidak boleh mimpi itu. Terus jawaban Roh Kudus apa dari mulut saya? Ya tidak usah percaya toh sama mimpi saya. Nanti dilihat hidup saya jadi apa gitu toh. Terus saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu mengalami hal-hal yang indah loh saudara. Hal yang luar biasa. Saya saksikan matahari saya tunjuk pakai telunjuk tangan kanan saya ini ikut saya. Yang mereka semuanya berkata, ada yang berkata, ada yang diam, ada yang banyak macam.
wah ini mau ikut-ikut ini. Saya katakan saudara, nanti dilihat toh hidup saya jadi apa nanti. Nggak usah percaya juga sama kata-kata saya. Haleluya, Tuhan itu baik. Urapan itu menjadikan kita bisa menjawab apapun yang perlu kita jawab dan yang tidak perlu kita jawab. Hikmatnya itu saudara yang menguatkan, mengokohkan. Firman Tuhan ini mengatakan Daud bisa mengalahkan serigala, singa, Goliat, dan pada akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Seluruh Israel, saudara ya, bukan Israel, tapi seluruh Israel. Saudara, kita buka di dalam Lukas 16 ayat 10. Tolong Mas Dipta. Pak Joko, terima kasih ya buat anaknya. Pas saya suaranya ndak bisa gini, terasa sekali pertolongan Tuhan turun. Wah, suara saya haleluya. Karena hari lepas hari saudara, setelah lab banyak juga kita konselingi orang. Kita hari lepas hari harus memuji, menyembah. Saya ini pribadi yang suka menyenangkan Tuhan. Hanya itulah kesukaan saya, menyenangkan Tuhan. Sampai pernah suara hilang sama sekali. Akhirnya ada lagi. Saya nggak menyerah. Ini loh, Daud nggak menyerah. Dia percaya bahwa urapannya akan menolong hidupnya. Lah kita tinggal ngikuti aja toh saudara. Firman ini kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Ayo Mas Dita. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara Amin. besar. Haleluya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Yang kecil dulu setia. Yang kecil setia. Baru Tuhan percayakan yang besar. Saudara, ia tidak benar juga dalam, saudara, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara dan saya, selalu saya katakan, upah kita sama. Yang main gitar, yang khotbah, yang nyanyi, yang mempersiapkan segala sesuatunya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu sikap hati kita. Kalau kita punya sikap hati, kita merasa kita direndahkan, bla bla bla. Saudara, itu yang membedakan. Tapi di saat kita percaya bahwa kita melayani Allah di atas segala Allah, bukan melayani manusia, apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Rohnya akan bekerja mengurapi saya, memampukan kita. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus setia, kita harus bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Ketika kita tetap setia, maka Tuhan akan membawa kita terus naik dan tidak pernah turun, mengangkat saya dan saudara, menjadikan kita anak-anak Allah. Tuhan sendiri yang menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Tuhan yang akan menjadikan saya dan saudara anak-anak Allah. Coba tolong dibaca Mas Dipta, Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang pilih saya dan saudara. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan punya kuasa, punya hak penuh atas hidup saya dan saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadanya. Amin. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, yang artinya saudara,
supaya kita menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya tidak pernah berkurang. Kasih setia Tuhan, kehidupan kita jangan pernah menyerah, artinya tetap kuat tinggal di dalam hadirat Dia. Saat kau ditolak, kau dikesampingkan, kau gak dianggap, kau dicuekin, dikata-katai kata negatif, engkau difitnah, engkau dirajam segala macam perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, yang menyakiti hatimu. Katakan, jiwaku jangan pernah sakit hati, tutup kuping semua, lalukan, berkata, Tuhan, urapanmu cukup buat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya ini sungguh luar biasa. Jika kita semua, saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita setia, kita semua setia, maka Tuhan akan membawa saya dan saudara naik dalam pelayanan, dan ada terobosan yang lebih besar pasti terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga pelayanan saya dan saudara. Amin. Besok kita lanjut lagi, saudara. Ternyata waktu 30 menit tidak cukup, saudara. Luar biasa, sudah 1 jam season pertama 30. Karena ini memang harus benar kita terapkan, kita terangkan. Dan saya mengalami, saya saksikan, dan ada saksi. Kalau kita ngalami, saudara, saya mintakan urapan Tuhan boleh turun. Mari saya akan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa. Mari saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Seperti firman-Mu mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan, kami amini firman di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang pilih kami. Engkau rindu kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah kami tetap. Tolong kami. Seperti juga Daud, dia percaya bahwa urapan itu akan menolong, memampukan dia. Dia mengalahkan serigala, dia mengalahkan Goliat, dia mengalahkan singa. Dia tetap memiliki kerendahan hati sampai akhirnya Daud dijadikan raja atas seluruh Israel. Tuhan, kami rindu hidup kami, sekalipun bunyi-bunyian di sekitar kami selalu ingin menyakiti kami, tapi kami katakan, tidak akan ada sakit hati di dalam hidup kami. Kami mau terus memandang Engkau, kami mau fokus kepada Engkau, karena kami tahu urapan itu yang memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Karena Engkau sendiri Tuhan yang membawa kami, Kau ada di depan kami ada di belakang-Mu, Kau yang mendahului kami, Kau yang melawan setiap musuh-musuh kami, sehingga kami tinggal diam saja, Engkau yang bekerja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, berkat Tuhan tercurah malam hari ini, kuasanya tercurah dalam hidup saya dan saudara. Mari kita nyanyikan pujian. of